izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Terisha Deswita Ridwan dengan NIM akhir 042 dari kelas Bisnis Digital 2023H. Kepada yang terhormat Bapak Nanang selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan basis data, mohon izin untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UAS perancangan basis data yang dimana di dalam PPT ini udah tertera link laporan. Kemudian ada beberapa langkah atau tahapan di dalam link laporan yang sudah diringkas di dalam PPT ini. Ada langkah merancang database, di mana langkah itu ada 4, yaitu mengidentifikasi tabel utama yang diperlukan berdasarkan kebutuhan data. Kemudian yang kedua, menentukan atribut atau field apa saja yang harus ada di dalam tabel ini. Kemudian yang ketiga, menentukan tipe data untuk setiap file. Kemudian yang keempat, menentukan relasi antara tabel atau menghubungkan tabel-tabel yang ada dengan relasi yang sesuai, yang memungkinkan data di tabel yang berbeda saling terhubung dan memberikan struktur yang jelas dalam database. Kemudian selanjutnya ada langkah untuk membuat database, ada 4 langkah. Yang pertama, membuka aplikasi XAMPP untuk mengakses layanan MySQL. Kemudian yang kedua, mengakses PHP MyAdmin untuk mengelola dan membuat database melalui antarmuka web. Kemudian masuk ke menu SQL dengan mengklik opsi SQL untuk membuka editor kode. Kemudian yang keempat, masukkan perintah pembuatan database dengan mengetik create database, nama database, terus tanda titik koma. Kemudian di enter. Selanjutnya itu adalah langkah membuat tabel, di mana ada 3 langkah, yaitu membuat tabel kategori teman, mengelompokkan teman berdasarkan jenis hubungan atau kategori tertentu seperti teman SD hingga teman shopping. Kemudian membuat tabel teman. Tabel ini menyimpan data individu setiap teman yang menyimpan data lengkap teman secara detail. Kemudian tabel kategori. Tabel kategori diperlukan untuk mengorganisasi teman berdasarkan jenis atau kelompok tertentu sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian ada mengisi tabel, ada 3 opsi lagi, yaitu mengisi tabel kategori yang menentukan terlebih dahulu isi dan tabel kategori, kemudian memasukkan data ke dalam tabel kategori. Kemudian mengisi tabel teman, menentukan terlebih dahulu isi dari teman, termasuk teman sekolah hingga teman shopping, kemudian memasukkan data ke dalam tabel teman. Kemudian mengisi tabel kategori teman dengan menentukan terlebih dahulu kategori teman seperti teman SD hingga teman shopping dan lain-lain, lalu memasukkan data ke dalam tabel kategori teman tersebut. Kemudian melakukan join query, yaitu ada 3, left join, inner join, dan right join. Yang left join itu melakukan left join antara tabel teman dengan tabel kategori. Proses ini diulangi sebanyak 5 kali untuk setiap tabel, memulai dari tabel teman SD hingga teman shopping. Kemudian untuk inner join itu melakukan inner join antara tabel teman dengan tabel kategori. Proses juga diulangi sebanyak 5 kali. Kemudian right join, melakukan right join antara tabel teman dengan tabel kategori. Prosesnya juga diulang sebanyak 5 kali. Kemudian yang terakhir membuat tampilan web. Yang pertama membuat halaman biodata. Kemudian yang kedua membuat halaman data teman. Yang ketiga membuat halaman kategori teman. Dan yang keempat mengunggah kode sumber. Baik, terima kasih untuk pemaparan